Baik Bu ya, terima kasih Bu atas jawabannya dan semoga Mbak Allah yang bertanya tadi puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, kami undang Anda untuk bertanya langsung pada Bu ya melalui via telepon kami di 085 2847 00147. Kita angkat telepon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum. Mungkin radionya bisa dijauhkan terlebih dahulu supaya suaranya bisa lebih jelas diterima di sini. Oh iya, bisa. Baik. Ini dengan radioku. Iya, benar dengan radio. Dengan siapa di mana? Ini dengan Mbak Susi di Kuningan. Masih di Kuningan. Baik. Kita bersolat terlebih dahulu. Bersolawat. Halo. Kita bersolawat terlebih dahulu. Biar berkah baca Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Gini dia, saya mau bertanya, kalau misalnya menikah dengan anak uanya itu laki-laki, menurut agama Islam itu gimana, diperbolehkan apa tidak? Baik, terima kasih. Anak uwak itu sepupu. Jadi kalau Anda seorang anak gadis punya uwak, ya kan? Punya uwak, dan uwak itu punya anak. Jadi sepupu Anda. Iya. Selagi kasusnya hanya anak uwak saja, maka Anda boleh menikah dengan dia. Dia sepupu Anda, ya. Pertanyaannya cukup ya? Itu saja pertanyaan. Baik ya, baik. Terima kasih. Boleh Baik. menikah dengan sepupu, asalkan tidak ada yang lainnya. Tapi mungkin ada sepupu tapi keponakan. Itu tidak boleh. Sepupu tapi keponakan benar? Misalnya uwaknya, ya kan? Uwaknya kan orang lain. Iya, benar. Uwak itu kayak paman gitu ya? Uwak itu paman. Misalnya asalkan tidak ada mahram yang lainnya. Sepupu tapi misalnya sesusuan dengan Anda. Sesusuan. Ya, atau yang lainnya. Ya. Selagi hanya kasusnya dia adalah sepupu Anda, maka sepupu adalah orang yang boleh dinikahi. Apakah anak paman? Ya, artinya tidak ada larangan yang lainnya. Ada sepupu semula boleh, tapi dia teranak susuan, ya kan? Anak susuan. Atau sepupu anak susuan, atau misalnya contoh saja itu susuan ya. Kalau susuan yang jelas. Jadi tidak diperkenankan. Jadi sepupu adalah boleh. Cuman himbauannya dalam agama, kalau menikah jangan terlalu dekat sekali. Sepupu adalah dianggap teramat dekat, tapi tidak dilarang. Ada riwayat ja'al waladu dhuhiyan, katanya akan keluar anak yang kurus, itu adalah riwayat sebagian orang mengatakan tidak diperkenankan. Intinya begini, sah menikah dengan sepupu anaknya adalah boleh asalkan tidak ada kemahraman yang lainnya. Akan tapi tetap dihimbau kalau menikah dengan, kalau bisa lebih jauh lagi. Kalau dengan dia nggak apa-apa, dia baik, soleh dan seterusnya, ambil menikah dengan dia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik ya, jadi pada Mbak Sisi ya dari Kuningan tadi, menikah dengan sepupu diperkenankan asalkan tidak berbenturan dengan larangan yang lain. Seperti tadi jangan sampai sepupu tapi ternyata satu susuan, ya. Bagaimana hukum menikahi sepupu masih satu kakek dengan kita? Boleh, tak masalah. Apakah yang adik-beradik itu mak kita atau ayah kita, atau mak kita dengan ayah saya, adik-beradik dengan mak dia, berarti sepupu. Nikah saya sama dia, boleh. Ayah saya adik-beradik dengan ayah dia, ayah saya dengan ayah dia adik-beradik, boleh. Atau emak dia dengan emak saya, boleh. Lain adat lain. Kalau adat saya, kalau ayah dengan ayah itu namanya saudara sewali. Kalau emak dengan emak baru dia sepupu. Tapi orang sekarang semua pakai sepupu. Boleh, tidak jadi masalah. Di daerah ada yang berpendapat tidak boleh apabila sepupu tersebut anak dari saudara laki-laki ayah. Sedangkan kalau anak dari saudara perempuan boleh. Apa pula tak boleh? Minta saya dalilnya Pak Ustaz, ayat Al-Quran. Tulis. Kalau ayah kita adik-beradik mau nikah kita, apakah tak boleh? Maka ini ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Ingat, Al-Ahzab ayat 50. Wa banati ammika, anak perempuan dari pakcikmu. Ayah saya punya adik laki-laki.
punya anak perempuan, anak pakcik saya, boleh saya nikah dengan dia? Al-Ahzab ayat 50. Apa tak boleh? Boleh saya nikah dengan perempuan sekampung Pak Ustaz? Tak boleh, kebanyakan. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kalau memang dibolehkan, saya mohon penjelasannya Ustaz. Karena saya ada berhubungan dengan sepupu. Kebetulan ayah saya dan ayahnya adik dan ayahnya adik kakak. Kenapa kebetulan? Ya, emang adik kakak kan, bukan kebetulan. Ya, kebetulan ayah saya dengan ayahnya adik kakak. Ayah saya yang paling tua. Dan kami berdua ingin menikah tapi terhalang restu orang tua. Karena mereka menikahi sepupu, karena kata mereka menikahi sepupu itu tidak boleh karena masih satu bapak. Kami sudah memberikan penjelasan kepada orang tua tapi orang tua masih kekeh dengan pendapatnya. Kami hanya ingin halal agar kami terhindar dari maksiat. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang hukum menikahi sepupu. Dan kalau boleh, kami minta tolong divideokan ya Ustadz, agar orang tua kami bisa memahaminya dan memberikan restu kepada kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustadz, syukran, jazakallah. Anda memindahkan beban hidup Anda kepada saya. Tidak apa-apa, ini biasa. Ya, boleh jawab? Yuk kita pakai Quran aja dulu jawabnya. Buka Quran surah ke 33 Al-Ahzab ayat 50. Quran surah 33 ayat 50. Tolong diambilkan kursi satu lagi, biar duduk. Kursi satu lagi, minta kursi. Ada? Kita langsung aja ya supaya nggak terlalu panjang. Hukum pernikahan dengan sepupu. Ada sepupu, ada keponakan, beda ya. Baik. Ini kan kasusnya begini. Ada adik kakak, ya. Kemudian masing-masing punya anak, kan? Anaknya ini saling punya rasa, ya, saling mencintai. Baik ya? Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Bukan 2 tahun lalu, kemarin malam Jumat, ya. Baik ya? Dan rasa ini ingin disalurkan dalam bentuk yang halal untuk pernikahan. Menikahi yang yang dicintai, menikahi yang dicintai itu harapan. Tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Jelas? Baik ya? Nah, sekarang ada harapan enggak untuk menikahi yang dicintai itu? Dia punya rasa cinta antara sepupu ini, ya, anak dengan anak, maka boleh enggak hukum nikahnya? Yuk kita lihat di Quran ya, surah ke-33 ayat 50. Ada ayatnya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka baik azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat baik yaminuk mimma afa Allahu alaih. Setelah itu wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Terus ya, sampai situ dulu karena sesuai pertanyaan. Baik kan? Wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi ya. Nah, itu nanti diteruskan ayatnya kemudian. Yuk kita lihat. Saya berdiri sebentar untuk menggambarkan dulu ya sejenak. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keagunganku kata Allah, dihalalkan bagimu untuk menikahi perempuan-perempuan yang kualifikasinya dibenarkan secara agama. Terus ya, sepanjang engkau siapkan pula, ya, mahar yang engkau siapkan, kemudian juga dibolehkan dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi dalam pernikahan itu ada yang tidak diperkenankan menikah, ada yang dibolehkan menikah. Nanti yang tidak diperkenankan diantaranya di ayat ke-23 surah keempat itu. Surah An-Nisa ayat 23. Ayo yang jomblo fisabilillah tuh dituliskan dulu itu ya. Ada berapa kualifikasi itu, nanti kalau cari-cari jodoh jangan memaksa pada yang itu. Ya, itu yang tidak boleh. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ibumu enggak boleh. Ya kan? Kemudian juga saudarimu enggak boleh. Ya kan? Nanti ada kualifikasinya sampai dengan yang ke bawahnya ya, atau kurang lebih ada 11 yang disebutkan di situ.
Itu yang tidak diperkenankan. Nanti ayat 12-nya sebagai tambahan. Jadi yang ayat 23 itu yang disebut dengan mahram. Ayat 24-nya istri orang. Jadi kalau sudah jadi istri orang jangan dipaksa, ya. Paham? Baik, termasuk nanti ada hadis sahih di Al-Bukhari dan Muslim, hati-hati bergaul juga dengan ipar. Ya, karena itu bisa menanamkan panah-panah setan, ya, menghadirkan dalam jiwa itu benih-benih seperti rasa suka. Itu hati-hati, bisa jadi pengantarnya curhat. Ya, lama-lama hilang gitu. Nah, itu yang dipersoalan, ya. Saya tidak ingin lompat terlalu jauh, kita kembalikan. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperkenankan. Yang boleh siapa saja dari jalur kekerabatan. Ya, di An-Nisa ayat 23, ibu nggak boleh, bibi nggak boleh, gitu kan? Bibi kemudian baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Ya, kemudian saudari nggak boleh, sepersusuan nggak boleh, gitu kan? Menantu nggak boleh, ya. Kemudian nanti ada anak-anak bawaan juga dari istri yang dinikahi itu nggak boleh. Menyatukan, ya, adik kakak itu nggak boleh. Baik, istri orang itu nggak boleh. Di luar itu yang boleh apa? Ya, di luar itu yang boleh apa? Teruskan. Satu, kalau dari jalur kekerabatan yang paling dekat, anak paman. Baik ya? Obanati ammika. Anak paman berarti sepupu kan? Ya kan? Baik. Ini saya sebut kakek sajalah. Ya. Kakek punya anak kan? Ya. Ini A, ini B. Ini anaknya laki-laki, ini laki-laki juga. Oke? Sudah. Ini ayah lah ya, untuk memudahkan. Ini bapak. Kan punya anak kan? Berarti jadi ayah. Itu punya anak berarti bapak. A-nya apa? Ayah. B-nya bapak. Jelas? Nah, ini punya anak. Baik ya, ini X, yang ini, ya kan, ini Y. Baik, yang ini perempuan Y, Yeti misalnya kan, ya, ini Safi, ya. Kalau dia punya anak beberapa, misalnya Safi, Messi, misalnya siapa lagi ke bawah, misal. Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ini sepupuan kan? Ini kan? Ya, halo? Ini dengan ini sepupu ya? Baik. Nah, ini Yeti dengan Safi ada rasa saling mencintai. Ingat, mencintai dengan menyukai itu berbeda. Suka, semua bisa disukai, tapi tidak setiap yang disukai itu harus mencintai. Jelas ya? Baik. Sama dengan begini, tak kenal maka tak bukan ta'aruf. Ya. Karena tidak harus yang dikenali itu disayangi. Anda kenal istri tetangga, apakah harus sayang padanya? Tidak kan? Paham ya? Baik. Jadi kenal itu tidak harus sayang. Halo? Paham? Nah, tapi kita menyukai siapapun harus suka dalam konteks kebaikan. Tapi tidak selalu yang disukai itu harus dicintai. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya. Ingin tahu rambu-rambu agama. Supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu. Supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa hukumnya kemudian kalau ini ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan? Ya kan? Ini ada anak pamannya nih. Anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi. Di ayat yang ke-50. Wabanati ammika wabanati ammatika. Ya, wabanati khalika wabanati khalatika. Am itu paman dari ayah. Khal paman dari ibu. Ammah, ammatun, ya, itu bibi dari ayah. Jadi ayah misalnya punya saudari perempuan. Bibi kan? Ya. Baik, ibu kan punya juga ya, saudari ya. Nah, dari ibu itu disebut dengan khalun dan khalatun, dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya kalau ingin menikah antar sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram.
Ya. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau ditanya apakah boleh menikah antar sepupu? Boleh. Sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir, ASI-nya macet. Maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share ASI-nya. Ya kan? Halo? Ada yang salah? Share, like, and comment, ya kan? Baik. Kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya. Jadi saudari atau saudara sepersusuan. Dia walaupun sama-sama sepupu tidak menjadikan keduanya boleh menikah karena ada hubungan mahram birradha'ah. Tapi kalau di luar itu aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh misalnya kawin lari, capek, sambil lari nikah gitu kan? Tidak, jangan. Tetap sekarang cari cara untuk memahamkan dengan cara yang baik dan bermohon kepada Allah kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya untuk melembutkan hati orang tua misalnya, ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Ya, Anda misalnya datang kepada ibu, ibu nolak, nggak usah yang itulah, cari yang lain misalnya kan. Dan Anda merasa itu baik buat Anda misalnya, taat dulu aja pada ibu, jangan dibantah dulu. Nggak usah pakai tapi walaupun meskipun, udah. Ya, taati saja dulu. Begitu Anda taati baik, lalu tampakkan nilai-nilai kebaikan, doa sampai lembut hatinya. Ya, demikian calon pasangan juga nanti mendoakan juga, memberikan akhlak yang baik. Ketika kelembutan itu ada, maka cara kita kemudian berkomunikasi akan berbeda dan hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Paham sampai sini? Baik. Jadi jangan bergantung ya yang bertanya pada video ini untuk dibawa kepada orang tua. Ya. Ini jawaban Ustadz Adi misalnya, tidak ya. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh, tapi akhlak itu yang diutamakan. Paham sampai sini? Baik. Nah, supaya tidak keliru memahami, kalau kita teruskan itu ada kalimat khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada kekhususan untukmu. Teruskan ayatnya ya, teruskan ayatnya. Yang berlaku khusus selain bagi orang-orang beriman yang lain dari kalangan umatmu. Itu yang dimaksudkan itu yang sebelum ayat itu, yaitu setiap perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Ya, jadi ada sifat yang spesial bagi Nabi ketika berhijrah. Ada di antara sahabat-sahabat mulia beliau itu yang kemudian meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, ada istri dan keluarganya. Ya, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan-perempuan tertentu khusus, jika Nabi meridainya, akhlaknya, kemuliaannya, kebaikannya, support untuk dakwahnya, dan dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk dinikahi, boleh-boleh saja, silahkan gitu kan. Atau perempuan-perempuan umum, dalam arti bukan yang telah bersuami ditinggal, meninggal dunia, ya, yang masih status single dan sebagainya, yang Nabi ridai kualifikasinya boleh dinikahi. Sedangkan dalam standarnya kan mesti ada wali kan. Nah, kalau bagi Nabi itu khusus. Ya, bagi Nabi khusus, tidak berlaku umum. Jadi nanti harus pandai baca-baca ayat. Ada yang khusus untuk Nabi, ada yang umum berlaku untuk umatnya. Di ayat ini ada dua kualifikasi. Ada yang umum sifatnya seperti menikah antar sepupu itu, ada yang khusus sifatnya seperti perempuan yang datang sendirinya untuk minta dinikahi. Jadi nggak boleh misalnya ada ustadz, ada dari akhwat datang, ustadz silahkan nikahi saya. Ya, misalnya kan, tuh. Walinya mana? Nggak apa-apa, saya jadikan Allah sebagai wali saya. Dia, nah itu nggak boleh. Paham ya? Itu nggak boleh hukumnya. Jelas? Nah, itu diantara yang ditemukan. Karena ini ada kisah. Kenapa ayat ini turun? Salah satunya kisah Sayyidah Maimunah Al-Ansariyah.
Ya, ada kisah menyebutkan demikian, ada kisah menyatakan Zainab Al-Ansariyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan diri beliau untuk dinikahi. Jika memang ada nilai-nilai kebaikan yang bisa disupportkan untuk dakwah Nabi, maka direspon dengan turunnya ayat ini. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, kejadian yang ketiga antara Badr dan Uhud ya. Pernikahan Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terjadi antara Badr dan Uhud, dan ini juga termasuk hal yang besar di kalangan kaum muslimin karena pernikahan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diambil pelajaran dari pernikahan Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma adalah bolehnya dalam Islam seseorang menikah dengan sepupunya. Ini soalnya saya temukan di Indonesia, dia menganggap terutama akhwat kita ya, ibu-ibu ya, saudari kita muslimah di Indonesia ini masih menganggap kalau sepupunya datang ke rumah nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Kan saudara saya, selalu bahasanya saudara. Bukan, itu sepupu bukan saudara lain, gitu kan? Sepupu itu anaknya paman, anaknya tante, itu sepupu namanya. Atau sepupu orang tua kita, sepupu ayah, sepupu ibu, itu juga bukan mahram. Di Indonesia semuanya dipukul rata, om semuanya, paman semua, sama tante semuanya, enggak. Sehingga boleh salaman nggak boleh, memang nggak boleh. Boleh tegur tapi nggak boleh, itu bukan mahram. Jadi kalau ayah kita punya sepupu, anak pamannya laki-laki, ibu-ibu nggak boleh ketemu, nggak boleh salaman, karena boleh menikah dengan itu. Sepupunya ayah kita ya, boleh menikah. Terbukti Fatimah menikah dengan Ali. Siapa Ali? Sepupu Nabi. Dan dalam Islam, sepupu orang tua itu bukan paman sebenarnya. Kayak posisi Ali tidak dihitung pamannya Fatimah. Sepupu sekalinya Nabi, sepupu dua kalinya Fatimah, gitu kan? Jadi sepupu orang tua itu sepupu kita juga. Cuman sepupu orang tua lebih dekat dengan dia. Itu bukan mahram. Termasuk bukan mahram istri paman, gitu kan? Dan suami tante, itu bukan mahram. Ya, karena kalau meninggal paman atau meninggal tante atau mereka bercerai, bolehkah mantan pasangannya nikah dengan ponakan pasangannya? Boleh, boleh saja, gitu kan? Maka ini harus difahamin hukum syar'inya ya. Jadi pelajaran besar di sini, Ali adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Ali Abu Talib, ayahnya Nabi Abdullah, berarti saudara kandung. Ini sepupu satu kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikahkan Ali dengan Fatimah. Siapa Fatimah? Anaknya dia. Biasanya kita di Indonesia ini nganggap ini omnya, ya nggak? Nah ini nggak benar, ini bukan